pada pagi hari ini, subuh ini kita diberi kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu dibangunkan, diperjalankan oleh Allah ke Masjid Al-Husain ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang dilanjutkan dengan satu zikir, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bersurga, gerakan sholat subuh berjamaah bersama warga untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan Allah, mendapatkan kegiatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini sebagai MC kami membacakan yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua takmir, kemudian yang selanjutnya nanti antara inti adalah tausiah bersama Ustaz Abdul Samad. Kemudian setelah itu doa nanti akan disampaikan secara langsung bersama beliau, Ustaz Abdul Samad. Kemudian nanti ada sarapan bersama serta makan bagian. Karena itu untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan Al-Quran secara bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh ketua takmir. Nanti sekaligus dilengkapi dengan sambutan. Kami persilahkan Ustaz Abdul Hamid Al-Hafidh. Jadi kami persilahkan. Alhamdulillah. Niki biasanya sing paling hafal ngawasi nopo enten ibu-ibu. Kemungkinan ibu Al-Baqarah 97. Gitu. Babakan memori enten ibu-ibu napa mulai babakan duit. Insyaallah kelingannya luar biasa gitu. Al-Baqarah 97. Monggo Bapak Ibu ingkang ngasta Quran saged dipun bika, ingkang boten ngasta mirengaken kemawon boten napa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali terlebih dahulu perjumpaan di kesempatan pagi yang penuh barokah ini dengan tilawatil Quran, bacaan Quran bersama-sama surah Al-Baqarah ayat 97 katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalir pahalanya pada orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang baik yang telah bersama di kehidupan kita. Semoga amal soleh yang kita lakukan ini menjadi wasilah penggugur dosa di masa lalu. Wabil khusus guru-guru kita, orang tua kita, para muhsinin, dan seluruh bapak ibu yang hadir ini, Allah muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Allah selesaikan masalahnya, Allah sembuhkan segala penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan hatinya, Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi usianya, Allah berkahi keluarganya, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالله
alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Yang kami hormati gurunda, sahabat kita, guru-guru kita, Ustadz Ihsan Abu Hammam, insyaallah. Yang kami hormati Bapak Ibu para bini sepuh tanah sepuh ingkang satu kinurmatan, yang kami banggakan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Isnin Mubarakah, dan juga tak lupa kawan-kawan remaja dan juga anak-anakku yang ikut meramaikan, ikut memakmurkan Masjid Al-Isnin Mubarakah di kesempatan pagi hari ini. Semoga semua yang hadir diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit diberikan kesembuhan, Allahumma amin. Yang sedang ada masalah, semoga dengan wasilah majelis ini, wasilah kita hadir di masjid yang dicintai Allah ini, Allah mudahkan segala urusan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ini kesempatan yang berbahagia, spesial kami mengucapkan terima kasih kepada si dakwah yang telah mempelopori kegiatan di kesempatan hari ini, dan juga kami mohon maaf sebesar-besarnya mewakili dari takmir kepada Bapak Ibu terselenggaranya acara ini. Apabila ada banyak kekurangan mohon dimaafkan sebesar-besarnya gitu. Dan juga ini momen Syawal, insyaallah ya, momen Syawal. Ini setelah 1 bulan kemarin kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amaliyah yang semoga itu bisa melembutkan hati kita, bisa menjadikan kita semakin tambah tresno datang Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta dengan Islam, dan Allah berikan ketenangan dalam hidup kita insyaallah. Maka di kesempatan Syawal ini Bapak Ibu, kami selaku pribadi maupun mewakili dari takmir Masjid Al-Isnin Mubarakah saestu menika ngaturaken sugeng riyadi, ngaturaken nyun pangapunten sedaya kalepatan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini, menjadikan seluruh jamaahnya menjadi jamaah yang makmur, menjadi jamaah yang penuh dengan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kenapa? Karena masjid kalau tidak ada kegiatan, masjid nek mboten enten tiyangipun, mboten enten jamaahipun, guru kami mengajarkan masjid nek gak eneng kegiatan, gak eneng wonge, berarti koyok candi. Masyaallah. Kados candi, naudzubillahi min dzalik. Maka apa yang sudah diwakafkan, apa yang sudah dibangun ini monggo kita istiqomahkan untuk bisa semakin makmur masjid menika. Allahumma amin ya. Kalau ada satu perumpamaan Bapak Ibu di mana istiqomah menika kados dene menikah. Menikah menika napa? Akadipun berapa menit menika? Angkah tuka wa zawaj tuka sanikahkan menika. Gangsal menit enten mboten? Kirang langkung nggih. Kula sok rodok lali kan. Wis rodok suwe kan. Insyaallah. Mboten sak dibaleni kan. Pun satu dulu. Satu saja. Insyaallah. Pun satu saja. Ngoten. Ngoten ya. Maka ketika kita akad nikah menika 5 menit rampung. Tapi memperjuangkan pernikahan berapa lama Bapak Ibu? Seumur hidup gitu. Masyaallah. Oleh karena itu Bapak Ibu bangun masjid menika boten dangu, paling pinten tahun rampung, tapi memakmurkannya kita berharap nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sampai anak turun kita. Allahumma amin ngoten ya. Pramila di kesempatan yang berbahagia ini dalam nitip insyaallah untuk diri saya pribadi dan umumnya pada hadirin rahimakumullah, mari kita bareng-bareng terus bisa hadir di hadapan Allah di masjid manapun, khususipun di Masjid Al-Isnin Mubarakah. Di sini kita berharap sama Allah, kita sholat, kelak kita disolatkan. Amin ya rabbal alamin. Mbone mekaten, Bapak Ibu, mugi-mugi panggihan wonten ing jang punika saestu membawa manfaat untuk keimanan kita, untuk semangat kita dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepindah mulih ngaturaken panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang kami hormati beliau Bapak Takmir segenap jajarannya, Al-Ustaz Abdul Hamid Al-Hafidh Hafidhullah Ta'ala. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala segenap jamaah Al-Isnain, yang semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan kepada kita semuanya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak lupa yang pertama kita kembali bersyukur, kita kembali memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bersyukur karena Allah juga selalu memberikan kenikmatannya kepada kita, termasuk nikmat yang patut kita syukuri. Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir, bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini. Bapak Ibu, bisa duduk di majelis ilmu, apalagi majelisnya ba'da subuh, itu suatu kenikmatan yang sangat besar, yang mana tidak setiap orang diberikannya. Maka jamaah kaum muslimin, siapa yang semakin tua, siapa yang semakin berkurang usianya, kok dia semakin taat kepada Allah, maka bersyukurlah. Ini tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu pertanyaan yang bisa jawab angkat tangan. Bapak Ibu, siapa yang sudah siap mati cung? Pundi sing ngacung? Pertanyaannya diulangi, Bapak Ibu, siapa yang sudah siap mati ngacung? Ibu-ibu boten ngacung? Jamaah kaum muslimin, kalau kita ditanya, baik jamaah bahkan ustadznya, siap mati atau belum? Jawabannya apa? Mesti belum siap. Tapi ingat, siap boten siap, ketika memang saatnya harus mati, ya pasti mati. Yakin Bapak Ibu? Yakin apa boten? Berapa persen? 100%. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal, punya batas akhir. Ustadz itu punya ajal, jamaah juga punya ajal. Yang muda punya ajal, yang tua juga punya ajal. Semuanya punya batas akhir. Dan Allah mengabarkan, faida jaa ajaluhum, kalau namanya ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa diundur, tidak bisa pula diajukan. Bapak Ibu, misalnya ajal kita hari ini hari Ahad jam 8 wayahe mati, kinten-kinten mati napa mboten? Mesti mati. Tapi yang terpenting dan paling menyenangkan Bapak Ibu, kalau kita meninggal dunia pas kita mengerjakan kebaikan. Yang paling menyenangkan dan paling membahagiakan ketika kita mati pas kita mengerjakan kebaikan.
Karena siapa yang meninggal dunia pas ngerjakan kebaikan, itu tanda bahwa dia akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Itulah yang namanya husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada seseorang, Bapak Ibu, kata Nabi, yang orang itu hariannya terbiasa mengerjakan amalan-amalan ahlu neraka, hatta bainahu wa bainaha illa dhira, ngantos jarak dia dengan neraka tinggal satu dhira, satu hasta. Tapi kata Nabi SAW di akhir hayatnya, fayamalu bi amali ahli jannah. Di akhir hayatnya ternyata dia mengamalkan amalannya ahlu surga. Biasanya pun ratau sholat delalah pas bodo sholat. Nah, ketika sholat itu dia pun dipundhut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fayadkhul jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga. Bapak Ibu menawi tilar dunya pengen husnul khotimah nopo su'ul khotimah? Masya Allah. Bapak Ibu, husnul khotimah niku nopo? Husnul khotimah niku tersusun dari dua kata. Setunggal husnu, yang kedua khotimah. Husnu artinya baik, khotimah artosipun penutup. Orang dikatakan husnul khotimah kalau meninggalnya pas berbuat apa? Kebaikan. Pas pengajian, subuh berkah, senden tembok tekluk ngerti-ngerti mbak bablas. Mungkin apa mboten? Niku suul apa husnul? Seneng apa mboten? Mangdonga. Ya Allah, muga-muga matiku pas pengajian, pas sholat jamaah. Ingat Bapak Ibu, siapa yang dimudahkan Allah menutup hidupnya dengan ketaatan, ini alamat dia akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Sebaliknya ada namanya su'ul khotimah, dan kita semuanya mesti nggak pengen. Su'ul khotimah itu juga sama, tersusun dari dua kata. Yang pertama apa? Su', yang kedua khotimah. Su' artinya jelek, khotimah artinya penutup. Orang itu dikatakan su'ul khotimah kalau matinya pas berbuat apa? Kejelekan. Enten ibu-ibu nembe muring-muring kalih garwane, ngerti-ngerti mati. Mungkin apa mboten? Niku su'ul apa husnul? Ibu-ibu kok mendel? Ya, itu su'ul khotimah. Makanya ibu-ibu sing cek galak kudune perain apa lanjut? Bu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pengajian pagi hari ini sama-sama kita akan ngaji bagaimana caranya agar kita bisa meninggal dengan husnul khatimah, dengan harapan kita besok di akhirat betul-betul dimudahkan masuk ke dalam surga. Jamaah kaum muslimin, untuk bisa mati, untuk bisa meninggal dengan husnul khatimah itu tidak mudah. Karena kita punya musuh yang namanya setan. Dan setan itu sabar. Setan kalih awake dhewe sabar pundi? Kok ya ngaku? Setan itu penyabar. Esok goda kita nggak berhasil, siang lanjut. Siang goda kita nggak berhasil, sore
lanjut. Bahkan kata Nabi, setan tidak akan pernah berhenti goda kita sebelum nyawa ini keluar dari jasad kita. Ada kisah Bapak Ibu, kisah tentang meninggalnya Imam Ahmad rahimahullah. Tatkala Imam Ahmad itu mau meninggal dunia, ditunggui oleh putranya. Ketika Imam Ahmad hendak meninggal dunia, putranya itu mendengar. Imam Ahmad itu berkata, tidak menjauh. Diulangi lagi, tidak menjauh. Anaknya itu penasaran, kenapa bapaknya mengatakan tidak menjauh. Ketika itu Imam Ahmad ditanya oleh putranya, dan Imam Ahmad menjawab, inna syaitan qaimun bikhidai. Sesungguhnya syaitan ketika ini sedang berada di sampingku. Setan mendatangi Imam Ahmad ketika Imam Ahmad itu sedang menghadapi sakaratul maut. Karena waktu sakaratul maut itu waktu yang paling penting. Karena waktu itulah yang akan menentukan nasib seorang hamba di surga atau di neraka. Dan itu waktu yang paling akhir setan bisa menggoda manusia. Kemudian Imam Ahmad berkata, adun ala anamilihi. Setan itu berada di sampingnya. Kata Imam Ahmad, setan itu menggigit jarinya, Pak. Sing digigit apa? Jarinya. Kemudian setan berkata, ya Ahmad, wahai Ahmad, fatanni wa ana aqulu la ba'd. Hei Imam Ahmad, aku sudah tidak bisa mengganggumu lagi. Ucapan setan, hei Imam Ahmad, aku sudah tidak bisa mengganggumu lagi. Bapak Ibu, kira-kira setan berbicara seperti ini apa tujuannya? Agar Imam Ahmad punya sifat ta'ajub, agar Imam Ahmad punya sifat bangga diri, sehingga dia meninggal dunia dalam kondisi berbangga diri, sehingga menyebabkan su'ul khatimah. Tapi Imam Ahmad menjawab, ana aqulu la ba'du, belum selamat, menjauhlah. Bapak Ibu, kisah ini masyhur, menjelaskan kepada kita semuanya untuk menggapai husnul khatimah tidak mudah. Karena kita punya teman yang namanya setan iku musuh napa kanca? Nek musuh kudune dianggap musuh napa dianggap kanca? Kudune kenyataannya dianggap teman. Tapi jamaah kaum muslimin, kiat yang pertama agar kita bisa meninggal dengan husnul khatimah, kiat yang pertama adalah selalu menjaga keikhlasan di dalam beribadah. Selalu menjaga keikhlasan di dalam beribadah. Bapak Ibu, poin yang pertama ini termasuk sebab besar agar kita bisa meninggal dengan husnul khatimah, yaitu dengan cara kita berusaha menjaga bagaimana ibadah, kebaikan, ketaatan yang kita kerjakan selalu didasari dengan apa? Keikhlasan. Dikisahkan Bapak Ibu dalam satu hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, tatkala waktu perang, Nabi itu melihat Bapak Ibu ada seorang pemuda. Pemuda ini berjihad. Kemudian pemuda ini banyak membunuh orang-orang kafir. Di balik kehebatan pemuda ini, maka Nabi pun berkata, man ahabba ayyandura rajulun, siapa yang pengen melihat laki-laki ahlu neraka,
Ada seorang pemuda yang berjihad, banyak membunuh musuhnya, tapi di balik kehebatan pemuda ini Nabi mengatakan ia termasuk ahlu neraka. Para sahabat penasaran, Bapak Ibu. Akhirnya pemuda ini kembali berperang. Fatabi'ahu, para sahabat pun mengikuti. Ada apa gerangan dengan pemuda ini? Dia semangat berjihad tapi dikatakan sebagai ahlu neraka. Ternyata jamaah kaum muslimin, pemuda tadi pun berjihad, kembali berperang. Ketika berperang ternyata badannya kena senjata, kena panah, kena pedang. Akhirnya banyak apa? Banyak luka-lukanya. Karena tidak sabar, kata Nabi, istajalal maut. Pemuda ini pengen cepat apa? Mati. Akhirnya pemuda ini mengambil pedang. Karena nggak tahan sakit, dia pun ambil pedang, tancapkan ke dalam perutnya sehingga tembus ke dalam punggungnya. Akhirnya matinya dalam kondisi apa? Bunuh diri. Niki su'ul napa husnul? Husnul. Bapak Ibu, para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala belum menjelaskan kenapa si pemuda yang dohirnya, yang luarnya itu ahli surga, ahli ibadah, ahli jihad, kok dikatakan ahlu neraka? Kok sampai meninggalnya itu su'ul khatimah? Kata para ulama, karena orang ini baik namun secara dohirnya itu ahli ibadah, tapi batinnya, hatinya selalu ditumbuhi sifat riya. Tidak ada keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kiat yang pertama yang sangat penting agar kita meninggal dengan husnul khatimah, yuk kita selalu menjaga apa? Keikhlasan ketika berbuat, ketika beribadah, betul-betul kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ikrar kita, inilah prinsip kita. Kita tidak sholat, kita tidak beribadah, bahkan hidup dan mati kita semuanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, di antara kiat agar kita bisa meninggal dengan husnul khatimah, yang kedua adalah biasakan hidup itu dengan kebaikan. Biasakan hidup itu dengan kebaikan. Bapak Ibu, membiasakan hidup dengan kebaikan itu penting. Karena orang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaan. Kaidahnya, orang itu akan diwafatkan sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimakallahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan, man asya ala syai'in mata alaihi. Saya baca, Bapak Ibu menirukan. Man asya, monggo, ala syai'in mata alaihi. Man asya ala syai'in mata alaihi. Apal napa dereng? Berarti pun tua napa cek enom. Bapak Ibu rahimanillah, Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya yang terkenal bernama Tafsir Ibnu Katsir, atau nama aslinya Tafsir Qur'anu Al-Azim.
Belum mengatakan man asya 'ala syai' mata alaih. Orang itu akan mata, orang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaannya. Nek biasane mendem, matine ya pas mendem. Ya. Kalau dia kebiasaannya ahli ibadah, maka meninggalnya pun pas beribadah. Bapak Ibu, kita banyak menjumpai kisah-kisah yang menakjubkan. Ada jamaah kita yang dulu pernah ya pas mendengarkan khutbah Jumat. Setelah itu ternyata meninggal apa? Dunia. Orang bisa meninggal dunia pas kondisi sedang sholat Jumat, suatu kemuliaan. Dan ingat, ini bukan suatu yang dadaan, yang tanpa sebab. Mesti ada sebabnya. Bisa jadi penyebabnya diantaranya orang itu hidupnya selalu dibiasakan dengan kebaikan. Saya punya tetangga Bapak Ibu, sebuah keluarga, qadarullah, keluarga ini belum mendapatkan hidayah. Satu rumah itu senengi mendem kabeh, kecuali ibunya. Ya, anaknya seneng mendem, bapaknya seneng apa? Mendem. Setiap ada orang punya hajat mendem, ada orang punya hajat mendem. Qadarullah, pas tetangganya punya hajat, mendem di situ, akhirnya Allah pun wafatkan pas kondisi apa? Mendem. Si bapaknya punya kebiasaan tindak teng diskotik. Bapak Ibu tepang diskotik? Oh belas, alhamdulillah. Nek masjid tepang apa boten? Ya kudune. Bapak ini punya kebiasaan senang ke tempat hiburan. Dan ternyata pas tindak ke tempat hiburan, tiba-tiba langsung ambruk. Sama pihak keluarga dibawa ke rumah sakit, dijenguk sama tetangganya dalam kondisi tidak sadar Bapak Ibu. Walaupun gak sadar, lesanya tidak berhenti mengucapkan sewu ayu ayu. Paham apa mboten? Dia nggak sadar, tapi lesanya mengucapkan sewu ayu ayu. Nek nggak paham gitu mboten masalah. Bapak Ibu rahimakumullah, tatkala kondisi seperti itu akhirnya Allah pun mewafatkannya. Maka sedekah betul ucapan Ibnu Katsir, man asya 'ala syai' mata alaih. Orang itu akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Yuk Bapak Ibu yang sudah punya kebiasaan baik, dijaga dawam, dijaga istiqomahnya. Yang biasa pengajian, dijaga pengajiannya. Yang biasa infak, dijaga infaknya. Yang biasa kita sholat jamaah, dijaga sholat jamaahnya. Ingat, man asya 'ala syai' mata alaih. Orang itu akan diwafatkan sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Ini qiyat nomor berapa? 2. Yang pertama nomor kelawau. Yang kedua, membiasakan dengan kebaikan. Pun kesel napa dereng Bapak Ibu? Kula sing kesel niki nggih. Sekarang nomor 3. Kiat agar kita husnul khatimah. Yang ketiga, kita harus punya rem. Kita harus punya apa? Rem. Rem apa? Rem mobil napa rem motor? Boten rem mobil, boten rem motor, tapi rem hawa nafsu. Hawa nafsu niku perlu direm. Karena nafsu itu senengnya ngajak kepada keburukan. Allah mengabarkan innan nafsa la ammaratum bisu. Namanya nafsu itu senengnya ngajak sing elek-elek.
enten kotak mubeng, kotak infak keliling, nafsune jenengan ngajake nyemplungine warna abang napa receh. Ngajaknya kepada yang jelek. Waya adzan subuh, harusnya sholat jamaah ke subuh, nafsunya pengennya ngajak turun apa ngajak jamaah? Turun. Dituruti apa mboten? Ya kadang turuti, kadang mboten. Bapak Ibu, siapa yang pengen meninggal dengan husnul khotimah harus punya rem, yaitu direm hawa nafsunya tatkala nafsu itu pengen ngajak kepada kejelekan. Khawatir Pak, pas nafsunya ngajak jelek kita turuti, datanglah malakul maut mencabut nyawa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan busra, Allah memberikan kabar gembira bagi kita, bagi bapak ibu yang bisa ngerem nafsunya. Kabar gembira itu berupa surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah, kemudian dia bisa nahan nafsunya, kata Allah, sesungguhnya surga itulah tempat kembalinya. Berarti kalau bapak ibu pengen masuk surga kudu nggadain apa? Rem. Saya kasih contoh bapak ibu, orang itu nek nggak punya rem, gimana bisa sampai ke surga? Ada jamak isnain, ya, satu putra satu putri, balapan motor, Mojo Songo Yogyo Pak. Sing putra niki numpak motori gas terus ra tau ngerem. Sing putri kadang ngegas, kadang ngerem. Pertanyaanipun, yang sampai Yogyo sing kakung napa sing putri? Sing lanang numpake motor pripun? Gas. Ngerem mboten? Ra tau ngerem. Sing putri yo ngerem tapi kadang ngegas. Sing teko Yogyo sinten? Sing kakung? Nggih pun rapat riyin lah monggo. Yang sampai Yogya, yang sampai tujuan itu yang punya rem, Pak. Nek numpak motor gas, bang jogas, ngarepe tergas, yo sampai tapi bisa jadi sampainya mustasfa, napa niku? Rumah sakit, atau sampainya makbarah kuburan. Ini kiasan yang memudahkan pemahaman kita semuanya. Orang itu kalau nggak punya rem dengan nafsunya, gimana bisa masuk ke dalam surganya Allah? Kedua jamaah, orang itu kalau nggak bisa ngerem nafsunya, dia nggak punya harga diri. Nafsunya ngajak elek dituruti, ngajak elek dituruti, orang itu nggak punya nilai. Kayak mobil, ada Pajero Pak, sama mobil Avanza. Pajero niki sae tapi renek rime Pak. Avanza niki rodok lumayan tapi enten gas enten rime. Sing payu Pajero ini napa Avanza nih? Buatan Pajero nih. Kenapa? Enggak ada remnya, enggak ada nilainya. Maka sama kalau orang itu enggak pernah ngerem nafsunya ketika berbuat kejelekan, dia pun enggak ada nilainya di mata manusia dan juga tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor berapa? 3. Direm, termasuk sing kudu direm nggih menika lisan. Nggih, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanah," ada seorang wanita nek malam senenge salat tahajud, wa tasumun nahar,
siangnya senenge poso. Wa tasaddaq, ini wanita juga seneng sedekah. Ada wanita malamnya seneng sholat, siangnya seneng puasa dan juga seneng sedekah. Cuman kata penanya, wa tu'dhi, dia juga punya hobi ganggu tetangganya bilisan. Dengan apa? Ibu-ibu ganggu tonggo dengan lisan itu buktinya dengan bentuk apa? Ngerasani, ngerenengi, apa ngelih? Maidu. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, si wanita ahli ibadah ini tapi lesannya nggak bisa dijaga. Kata Nabi, la khaira fiha, ini wanita nggak punya kebaikan. Terus kemana pahala sholat malamnya? Dikirim ke tetangganya. Mana pahala puasanya? Dikirim kepada tetangganya. Mana pahala sedekahnya? Dikirim kepada tetangganya. Berarti bapak ibu nek pas ngerasani tonggo niku sedang ngirim napa? Pahala. Jenengan pilih dirasani apa ngerasani? Ya ora pilih kabeh ya. Makanya ibu-ibu nek nafsune pengen ngejak ngerasani, digas napa tirim? Niku pas poso napa di luar poso? Dan Nabi juga mengatakan wahiyya min ahli nar, ini wanita termasuk ahlu neraka. Tapi masuk yang keempat, kiat agar kita bisa husnul khatimah. Yang keempat, yang terakhir adalah berdoa. Ini kiat yang paling penting. Ya, kiat yang paling penting yang nomor 4 adalah apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan di atas husnul khatimah. Kaidah Bapak Ibu, usaha itu boleh ditempuh, diperintahkan, tapi ingat, usaha itu bukan penentu keberhasilan. Usaha bukan penentu keberhasilan. Kalau usaha itu penentu keberhasilan, tentunya setiap orang yang usaha mesti berhasil. Orang pengen hafal Al-Quran harus ada usaha. Apa usahanya? Ya ngapal. Pertanyaan saya, yang ngapal Quran apakah mesti hafal? Belum tentu. Contohnya siapa? Ya kita. Ngapal ke Al-Bayyinah seminggu rampung napa mboten? Rampung, tapi kuwalik-walik ditasmik kali Ustaz Abdul Hamid kleru mergo grogi, mergo nikahe pisan tok niku lho. Ya, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kedua, orang pengen kaya harus menempuh usaha. Apa usahanya? Yuk kerja. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang kerja mesti kaya? Belum tentu. Ini bukti-bukti menunjukkan usaha itu bukan penentu keberhasilan, tapi penentu keberhasilan itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang pengen meninggal dengan keadaan husnul khatimah, selain dia menempuh sebab-sebab di atas, ikhlas, membiasakan dengan kebaikan, dia berusaha ngerem nafsunya, yang paling pokok jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Nek iso nggo basa Arab ya basa Arab, nek ra iso basa Arab basa Inggris, nek ra iso Inggris ya Jawa. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Monggo sareng-sareng, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Sareng-sareng 1 2 3. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ibu-ibu sendiri. Allahumma inni as'aluka
Bapak-bapak, niku kalau pakai bahasa Arab. Ada doa yang lainnya, doa yang diajarkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud. Nabi berdoa, wa a'udzubika ayyatakhabbanis syaitan indal maut. Di antara doa yang dibaca Nabi adalah a'udzubika, aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan ketika datang sakaratul maut. Ini Bapak Ibu beberapa doa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita semangat berdoa, terutama di waktu-waktu istimewa. Tatkala sujud, sempatkan berdoa. Tatkala antara adzan iqamat, sempatkan berdoa. Sepertiga malam, sempatkan berdoa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Tanpa doa kita nggak bisa apa-apa. Tanpa kemudahan Allah Subhanahu wa taala, usaha kita pun tidak ada hasilnya. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau jadikan apa? Mudah. Demikian 4 kiat yang semoga dengan kita menempuhnya kita dianugerahi Allah taala dengan apa? Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi jamaah kaum muslimin, selanjutnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang baik ini dengan doa yang tulus ya. Kemudian betul-betul kita mengharap kepada Allah, butuh kepada Allah. Semoga dengan ketulusan doa, rasa butuh yang besar kepada Allah, doa kita betul-betul menembus langit, doa kita betul-betul diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kadah matur, kadah lapati panjenengan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan bahwa hasil sedekah, kalau yang sedekah subuh yaitu sebesar 670